Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Anda sedang mendengarkan program Study Abroad Around the World. Dan program ini merupakan kolaborasi antara PPI Dunia dan RRI Voice of Indonesia. Kali ini narasumber saya adalah Mas Hadi Prasojo. Beliau adalah Ketua PPI Italia periode 2023 hingga garis miring ya 2024 nih pendengar. Dan sudah tersambung melalui Zoom, jadi kita sapa saja langsung. Halo Mas Hadi, apa kabar? Halo Mbak Dora, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Hadi. Dan sekedar informasi nih pendengar, Mas Hadi ini sedang studi di Universitas, semoga nggak salah ya, ini IUSS Pavia and University of Insubria ya. Betul. Ya, dan ini ambil program PhD in Sustainable Development and Climate Change nih. Ini maksudnya kampusnya itu IUSS Pavia and 2 kampus maksudnya Mas, atau gimana nih? Iya betul Mbak Dora. Jadi di sini ada salah satu program bentuknya kerjasama gitu. Jadi nasional PhD program, dia kerjasama di beberapa kampus di seluruh Italia. Oh begitu. Maka tadi sempat mau baca bingung kok ada kampus, tapi ini karena program ya. Betul. Program kerjasama. Jadi dikoordinasikan oleh salah satu kampus namanya IUSS Pavia. Dia bekerja sama dengan hampir 50 kampus se-Itali. Jadi pelajarnya disebar. Saya kebagiannya dapat yang University of Insubria itu namanya. Oke. Ini Insubria ini di mana lokasinya? Jauh lokasinya dari di utara Milan. Jadi sekitar 1 jam dari Milan. Jadi Milan pinggir dikit lah. Oke. Milan pinggir dikit ya. Ini Milan coret ya. Betul, Milan coret dikit. Ini jurusannya Sustainable Development and Climate Change. Wah, ini luar biasa. Ini jadi concern kita akhir-akhir tahun ini ya, bahkan ya. Ini ngomongin soal sustainable nih. Dan aktif juga ya tentunya di PPI, menjabat menjadi Ketua PPI Italia periode 2023 sampai 2024. Berarti sudah berakhir ya Mas ya? Sebentar lagi, sekitar 1 bulan lagi akan serah terima. Akan lengser nih Mas Hadi ya. Betul. Oke. Dan sebelumnya berarti ambil gelar masternya dan S1-nya apa jurusannya? Kebetulan S1 saya teknik di Indonesia, kemudian S2-nya ekonomi di Hungari, di kota Budapest. Seru banget kemarin narasumber kami pas banget minggu lalu tuh dari Hongaria. Baik. Dan ternyata juga sekarang nih mantan pelajar Indonesia juga nih Mas Hadi ya, dari Hongaria pindah ke Italia. Ya. Menarik ya. Betul. Kenapa nggak lanjutin kemarin ke Hongaria? Karena banyak juga ya beasiswa juga di sana. Betul. Jadi karena berencana untuk ekspor keluar Eropa, lagi. Ekspor Eropa ya. Betul, jadi mencari kesempatan lagi di tempat-tempat lain dan juga di bidang yang related lah. Jadi mengambil. Master kemarin ambil jurusan apa Mas Hadi? Economic Analysis. Kebetulan sekarang di sini Sustainable Development and Climate Change, tapi dari sisi ekonominya juga. Jadi subjurusannya atau kurikulumnya terkait dengan ekonomi. Nyambung sekali ya. Dan ini menarik ya ngomongin sustainable, tapi juga bagaimana dari sisi ekonominya. Harus cuan tapi tetap sustainable. Benar. Jadi gimana? Yang diteliti yang sekarang juga begitu sih. Jadi gimana untuk untuk kegiatan aksi iklim itu butuh dana segala macam. Nah itu pendanaannya tuh bagaimana, kan banyak istilahnya innovative financing lah. Bagaimana cara-cara pendanaan supaya lebih inovatif. Terus dampak makroekonominya gimana? Nah itu yang diteliti sih. Nah itu menarik juga, karena juga saya juga beberapa kementerian di Indonesia juga sudah mulai belajar untuk ambil sustainable-nya. Kayak di Kementerian Pariwisata, mereka sekarang ngambil pariwisata hijau begitu kan. Tapi gimana juga tetap berdampak juga secara ekonomi untuk masyarakat sekitar tuh.
tapi Tuh. juga nggak jadi mass gitu ya, bukan jadi pariwisata yang terlalu mengganggu alam juga. Itu gimana tuh? Itu juga yang jadi banyak PR juga ya di berbagai tempat dan kementerian. Ini menarik nih, pasti kepake banget ya. Aku yakin kepake banget ya. Mas, Amin, amin. udah rencana kan habis dari Itali balik ke tanah air ya? Apa mau kerja langsung di sana nih? Belum ada yang pasti, jadi nanti masih melihat karena risetnya juga masih sekitar 1,5 tahun, jadi menyelesaikan dulu targetnya. Oke, keren banget. Dan ini dapat informasi ini dari mana nih untuk beasiswa ini, Mas Hadi? Kebetulan kalau saya sendiri lebih ke cari-cari informasi sih, jadi searching di internet, karena kan memang tertarik untuk studi lanjut doktoral di bidang ini, jadi saya cari keywordnya PhD in Climate Economics lah, karena saya tertariknya di ekonomi iklim. Saya cari-cari, ada beberapa di Italia, jadi saya apply lah gitu. Oke, ini kirain ada dapat bocoran dari teman juga mungkin yang studi di Italia, enggak ya? Tapi memang pure googling ya? Pure googling, ya betul. Kebetulan kalau di Italia ternyata caranya dia bentuknya lowongan. Jadi memang biasanya tiap jurusan atau tiap univ itu biasanya ada beberapa posisi untuk kadang ada yang topiknya belum ditentukan, kadang ada yang topiknya sudah ditentukan. Nah, jadi kalau yang saya pribadi memang topiknya udah agak ditentukan dan saya cocok, jadi saya apply. Oke. Dan ini tentu apply dengan banyak calon PhD lainnya tentunya ya? Ya, ada seleksinya juga sih. Ada seleksinya jadi juga kan? administrasi dan juga interview memang ada, betul. Oke. Nah, untuk beasiswanya sendiri ini full semua ya, di cover semua ya, maksud saya. Betul. Jadi memang mencakup untuk biaya hidup. Kalau untuk studi sendiri kan memang PhD sini istilahnya kayak stipend atau gaji lah. Jadi memang itu untuk biaya hidup dan juga keseharian. Nah, ditambah selain itu juga ada dana riset. Jadi kalau misalnya ada keperluan untuk riset, misalnya ada barang-barang, alat-alat. Kalau kebetulan kalau saya pribadi kan lebih ke pemodelan di komputer. Jadi alat-alat laboratorium itu nggak terlalu banyak lah. Misalnya teman-teman yang lain mungkin ada juga yang butuh untuk alat-alat laboratorium dan segala macam. Atau mungkin misalnya buat pergi ke konferensi atau summer school segala macam kayak gitu, itu disupport sama dana riset ini tambahan. Wah, keren ya. Dan memang secara umum untuk beasiswa di Italia ini, Mas Hadi, langsung universitasnya ya atau pemerintahnya ada? Biasanya memang itu dari pemerintah, tapi turunnya juga via universitas sih. Jadi nanti misalnya ini yang saya sendiri juga sebenarnya dari Uni Eropa. Jadi Uni Eropa turun ke negara, turun via kampus, tapi jadi nyalurnya via kampus juga sih. Gitu. Oke, jadi langsung kalau seandainya mau apply beasiswa itu langsung cari aja di kampusnya ya, begitu ya? Ya, untuk betul, lebih mudahnya di kampus ya? masing-masing, betul. Oke. Nah, kadang memang kementerian di Italianya itu juga punya website yang istilahnya mencakup semuanya? Mencakup semuanya, jadi ngumpulin semua lowongan di satu website di Kementerian Pendidikannya di Italia. Ada bocoran nama websitenya nggak, Mas Hadi? Ada istilahnya MUR atau MIUR, Ministry of University and Research. Nah, teman-teman tuh bisa ya, kalau punya mimpi untuk kuliah di Eropa, khususnya Italia, bisa langsung ke website tersebut ya, Mas Hadi ya, untuk searching gitu kira-kira yang cocok tuh di kampus mana, jurusannya apa. Dan ini untuk beasiswa tuh semua jenjang ya, S1, S2 dan S3 ya? Untuk di Italia sendiri memang sangat beragam sih. S1, S2-nya agak berbeda dengan S3. Kalau S3 tadi kan bentuknya memang kayak lowongan dan segala macam yang dibuka di informasinya di website MIUR itu tadi. Nah, sedangkan untuk S1, S2 tuh dia juga beragam. Ada yang dari kampus sendiri, ada yang dari pemerintah daerah, itu namanya Diritto allo Studio. Jadi kayak hak untuk studi. Bahkan jadi kalau kita dari Indonesia, karena dari negara berkembang, itu umumnya dengan tingkat penghasilan sekian itu akan ada beasiswa hampir pasti, asal melengkapi administrasi berkas-berkasnya lah gitu. Itu dari pemerintah daerah. Maksudnya ada juga yang dari pemerintah pusat, itu ada Invest Your Talent sama MAICI.
Jadi memang beragam banget di Italia, umumnya untuk S1 S2. Oke. Maksudnya untuk pemerintah daerah itu misalnya pemerintah kota Milan begitu ya? Betul, serupa seperti itu. Oh, begitu. Berarti setiap Jadi, pemerintah kota tuh punya beasiswanya masing-masing. betul, ya misalnya di Roma karena dia nama regionnya itu Lazio, jadi namanya ada Disco Lazio, jadi di Rito Allo Studio untuk region Lazio gitu. Jadi memang informasinya memang belum terlalu menyebar di Indonesia, tapi sebenarnya banyak teman-teman juga sih di sini dari Indonesia yang sudah memanfaatkan kesempatan itu. Nah itu juga ya, ini informasi penting juga nih untuk Anda nih yang mau studi di Italia. Jadi nggak cuma universitas doang ya, pemerintah kota juga menyediakan beasiswa nih. Tapi berarti kan kalau pemerintah kota itu sediain beasiswa, berarti kampusnya di kota tersebut ya? Betul. Jadi misalnya tadi yang saya sebutin, misalnya apply di kampus Roma ada namanya Sapienza University of Rome. Jadi apply-nya itu misalnya untuk Disco Lazio Roma gitu. Oke. Aku kalau dengar Lazio tuh inget bola ya. Benar di sini terkenalnya juga dengan sepak bola Serie A, Serie B, Serie C. Wah itu seru banget ya. Itu kalau pencinta bola tuh seneng banget pasti kuliah di Italia tuh. Kayaknya kalau setiap musim tuh bisa nonton. Hiburannya nonton bola ya, Mas Hadi ya. Benar. By the way, Mas Hadi sudah berapa kali nonton bola live nih langsung di sana? Sayangnya belum sempat, justru cuman di depan stadionnya aja. Karena memang biayanya nggak murah juga. Biaya untuk tiket nontonnya? Betul. Oke. Tapi memang sebenarnya lebih ke prioritas aja sih ya. Jadi ngisiin uang untuk nonton, bener. Agak mikir-mikir juga ya, agak sayang-sayang ya. Iya bener. Bener. Tapi minimal sekali harus nonton, Mas Hadi. Betul. Ntar siapa lawan siapa begitu kan. Karena waduh ini banyak banget nih ya pencinta bola Italia nih di Indonesia nih. Karena sayang banget udah ada di negaranya tapi nggak nonton langsung. Benar, teman-teman yang benar-benar suka bola sih pada udah berkali-kali nonton tuh. Nah, ini mantap. Misalnya AC Milan, Inter Milan yang di San Siro gitu. Wah, itu pasti seru banget nih ya. Oke. Jadi nimbrung ngobrolin bola. Tapi itu memang salah satu juga manfaatnya ketika kita kuliah di luar negeri ya. Tadi selain yang Mas Hadi itu bisa berkeliling Eropa ya, dari Hongaria ke pindah ke Italia. Ya salah satunya ya bisa nonton idola Anda mungkin ya, nonton bola. Betul. Begitu. Apalagi tempatnya. Itu yang kelebihan-kelebihan lain kalau kuliah di luar negeri nih. Kalau di Italia, selain kelebihannya bisa nonton bola langsung dengan idola nih ya, pemain bola idola, apa lagi sih kira-kira yang bikin Italia tuh kayaknya cocok nih untuk studi di sana? Kalau terkait dengan misalnya hobi ya, kalau saya pribadi senang dengan alam, jadi alamnya juga bagus di ya? Italia, karena kan dekat dengan pegunungan Alpen. Jadi misalnya yang teman-teman yang suka hiking gitu, wah cocok juga. Oke, cocok ya. Tapi juga bangunan-bangunan tua dan klasiknya ya. Benar, itu kan juga sejarah, kan? kayakan sejarah. Iya, itu misalnya juga di Roma ada Colosseum dan segala macam, ataupun misalnya terkait ya peradaban Roma ya. Peradaban Roma kan luas banget itu. Juga gereja-gereja kan, Vatikan juga kan ada di Roma. Iya, betul. Yang teman-teman yang di Katolik itu kan pasti bisa studi di Italia akan senang sekali. Iya betul bakalan senang banget. Tapi untuk pembelajarannya, untuk sistem pembelajarannya, sistemnya yang kecilnya dulu, bahasanya ketika kalau untuk master ataupun juga PhD atau doktor ya itu bahasa Inggris ya untuk mahasiswa asing ya. Tapi kalau untuk S1 kayaknya harus pakai bahasa Italia, Mas Hadi ya. Betul. Ada S1 yang memang masih harus berbahasa Italia, walaupun pasti ada juga yang program internasional ya. Jadi memang tapi untuk kampus-kampus yang ada di kota-kota yang tidak pusat gitu ya, kota-kota kecil itu masih berbahasa Italia sayangnya seperti itu. Tapi untuk Mas Hadi, jadi ada juga teman-teman yang dari Indonesia yang memang studinya berbahasa Italia gitu. Iya, benar-benar. Kalau Mas Hadi enggak ya, bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya? Betul, untuk saya pribadi pakai bahasa Inggris untuk studi dan risetnya. Untuk adaptasi dengan masyarakatnya, masyarakat Italia cukup familiar juga nggak sih dengan bahasa Inggris?
lumayan familiar sih, jadi lumayan bisa berbahasa Inggris, termasuk di sehari-hari juga bisa. Jadi aman Bahasa lah ya. Inggris untungnya aman. Aman. Jadi nggak ada kendala nih soal bahasa untuk pembelajarannya. Tapi Iya. yang seneng juga selain tadi ya ngomongin soal yang seneng bola, seneng juga dengan bangunan-bangunan tua ya, arsitektur tua, deket juga dengan Vatikan ya. Kayaknya kalau Italia tuh nggak pas juga kalau nggak ngomongin soal kulinernya deh. Wah, Betul. Di sini banyak banget ada ya yang terkenal kan pizza dan pasta ya, spaghetti dan segala macam. Terus juga pasti ada khas-khas kayak keju ataupun kopi. hmm, Ya, itu itu memang surganya ya, terkenal. Mas Hadi ya. Lumayan. Sama juga gelato atau es krim itu iya, juga itu seneng banget sih yang pasti suka sih. yang suka kulineran Mm-mm. cocok di sini. Kayaknya coffee shop di sana juga banyak ya. Banyak memang di sini udah kayak habit ya. Mm-mm. Jadi orang-orang kalau sarapan atau apa atau bahkan misalnya break bentar aja ngopi Ngopi. gitu. Sama nih, Dikit-dikit ngopi, dikit-dikit ngopi. sama kayak di Indonesia, tapi kopi kita kopi. Iya, Udah kalau di banyak. sini seringnya justru yang kecil-kecil yang espresso segala macam. Di sini americano kebanyakan nih orang-orang nih sekarang udah mulai americano. Di sana espresso ya, oke. Jadi memang banyak juga ya plusnya nih untuk studi di Italia nih ya. Tadi ngomongin kulinernya. Berarti nggak ada masalah ya yang cukup berarti ya untuk adaptasi soal makanan ya, Mas Hadi ya. Lumayan karena di sini juga gurih ya istilahnya ya, Oh, atau iya. penuh rempah atau apalah ya. Jadi masih bisa menyesuaikan dengan makanan di sini. Tantangannya apa? Tadi kan kita ngomongin plusnya. Tantangannya apa, Mas Hadi? Tantangannya mungkin secara umum sih ya nggak terlalu masalah ya. Cuman ya kalau misalnya ada pantangan-pantangan untuk makan ya memang harus lebih extra effort ya. Misalnya kalau untuk cari-cari bumbu Asia ya harus ke toko Asia kayak. Tapi biasanya di tiap kota ada either toko China atau Bangladesh ya. Jadi kadang-kadang memang mereka yang banyak pendatang juga, jadi ada toko tersendiri yang punya bumbu-bumbu mirip dengan di Indonesia lah gitu. Itu untuk beli-beli ya memang butuh ekstra. Mungkin tantangan lainnya memang birokrasi jujur aja, karena memang nggak mudah juga di sini untuk birokrasi, karena kita sebagai pendatang kan harus punya berkas-berkas segala macam. Di sini ternyata juga butuh kesabaran ekstra gitu. Ternyata Untuk ya, birokrasinya. ternyata benar-benar. Itu juga beberapa kendala dari pelajar Indonesia lainnya. Kita pikir negara-negara di Eropa tuh sudah lebih oke gitu ya untuk masalah birokrasi. Ternyata nggak juga. Ternyata nggak juga. Lama juga ternyata. Sama juga. Butuh kesabaran ekstra juga. Itu yang harus jadi bahan pertimbangan ketika mengurus sesuatu, memperpanjang visa dan segala macamnya. Karena jangan sampai keburu telat habis begitu ya, belum diurus. Benar. Planningnya harus agak panjang. Nah, apalagi betul. misalnya tadi yang mengincar beasiswa DSU, karena itu kan memang base-nya dari berkas-berkas administrasi. Nah itu emang harus benar-benar sabar, karena administrasi mulai dari Indonesia sampai di sini itu super panjang, dan memang hebat sih teman-teman yang memang mendapat itu, berarti memang sudah sabar Sudah prepare mengikuti jauh-jauh semua ya. prosesnya. Oke, luar biasa sekali Mas Hadi, kita udah dapat nih ya plus dan minusnya nih ya. Itu juga buat bahan pembelajaran ya kalau teman-teman mau studi di Italia. Mau tahu lebih jelas lagi bisa informasiin IG-nya nih untuk PP Italia di mana Mas Hadi? Boleh @ppitalia itu Instagramnya, Oke. dan juga ada beberapa medsos lainnya, bisa di search PP Italia. Oke, jadi teman-teman di @ppi Italia, jadi bisa langsung tanya-tanya mau lebih detail lagi ya ke teman-teman pelajar Indonesia di sana. Oke, Mas Hadi Prasojo, terima kasih sekali waktunya sudah berbagi bersama kami. Salam ya untuk teman-teman pelajar Indonesia di sana. Siap. Terima kasih juga sudah mengajak berbincang. Terima kasih Mas Hadi. Ya, mendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Ketua PP Italia periode 2023-2024 Hadi Prasojo. Ini ngobrolin soal studi di Italia.
Voice of Indonesia.